الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal kuffarul juhalu ya'lamuna anna muradan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi hadhihi al-kalimati huwa ifradullah ta'ala bit-ta'alluq wal kufru bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Perhatikan di sini barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar, al-juhal, orang-orang bodoh, mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadil kalimah, dengan kalimat ini, yaitu ifradullah taala bita'alluq, yaitu mengisahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam at-ta'alluq, ay ta'alluqul qalbi ila Allah, maknanya itu. Bita'alluq ay ta'alluqul qalbi ila Allah khaufan wa rajaan. Nah, maksudnya adalah apa? Mereka tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, yaitu ifradullah taala, mengisahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bita'alluq, di dalam menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'alluq maksudnya adalah ta'alluqul qalbi, menggantungkan hati na'am ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa rajaan, baik dalam keadaan khauf, rasa takut, ataupun diiringi dengan raja, berharap. Wal kufru bima yu'bad min dunillah, dan meninggalkan seluruh apa yang disembah dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya, tahu mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka ketika diucapkan kepada mereka qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, qalu, mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia yaitu Nabi Muhammad, apakah dia yaitu Muhammad, kata mereka ya, ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, perkara yang mengherankan. Nah, dalam artian tidak mungkin kita pengen ilahnya banyak gitu. Ayo. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay al-kuffaru ya'rifuna ma'na la ilaha illallah. Maknanya adalah orang kufar mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Walihada, oleh karena ini, lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia yaitu Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Walamma qala lahum, dan ketika Rasulullah berkata kepada mereka qulu la ilaha illallah, qalu, dan juga ketika Rasulullah berkata kepada mereka ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, justru mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Nah, kurang ajar ya, menuduh Rasulullah dengan penyair gila. Nah, mereka mengatakan ketika diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan a inna, apakah kita ingin latariku, untuk kita meninggalkan alihatina, sesembahan-sembahan kita, ilah-ilah kita, dikarenakan ucapan penyair yang gila. Nah, perhatikan itu. Menuduh Rasulullah penyair yang gila. Bal jaa bil haqqi, padahal apa, telah datang dengan kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan telah benar apa yang atau Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan para rasul atau apa yang diutus kepada mereka. Bahwasanya benar para nabi dan para rasul
dan juga pembawa al-haq itu pasti akan diuji dengan cacian dan makian. Nah ya, seperti itu. Yang membawa kebenaran dan yang menyebarkan atau mendakwakan kebenaran pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian, di antaranya cacian, makian, tuduhan, dibilang orang yang tidak normal, dibilang orang yang tidak seperti keumuman manusia. Naam, penyair gila, Rasulullah naudzubillah yang dibilang seperti itu. Penyair gila terkadang dibilang dengan apa? Dengan naam, tukang sihir atau kahin misalnya. Nasallahu alaihi wasallam. Naam. Kata beliau, fahum, maka mereka fahimu makna la ilaha illallah, mereka itu paham makna la ilaha illallah, wa abau an ya'tarifu bihi, cuman mereka enggan untuk apa? Untuk mengakui dengannya, tidak mau mereka. Mereka paham, cuman mereka tidak mau iktiraf, mengakui tentang kebenaran tersebut. Li'annahu yulzimu bitarki ibadatil asnam, karena kalau seandainya mereka membenarkan, kalau seandainya mereka mengakui, niscaya apa? Akan mengharuskan mereka untuk meninggalkan menyembah apa? Berhala-berhala, dan mereka enggak mau. Mereka pengennya menyembah berhala dan menyembah Allah. Nah, wa hum la yuriduna hadza, dalam keadaan apakah mereka tidaklah menginginkan perbuatan ini. Wa hum la yuriduna hadza, mereka tidak ingin seperti ini. Wa innama yuriduna al-baqa'a ala ibadatil asnam, yang mereka inginkan hanya saja mereka menginginkan untuk tetap senantiasa mengibadahi berhala-berhala. Naudzubillah ya, membangkang, menolak, menentang. Sudah tahu maknanya, tapi mereka tidak mau iktiraf, tidak mau mengakui, tidak mau meyakini, tidak mau mengamalkan. Walam yajra'u an yaqulu, dan mereka tidak memberanikan diri. Perhatikan ya, karena mereka sudah tahu maknanya, akhirnya mereka tidak memberanikan diri untuk an yaqulu, mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik ya. Wa yabqau ala ibadatil asnam, dan mereka masih tetap menyembah berhala-berhala. Li'anna fi hadza tanaqudan, karena di dalam perbuatan ini ada tanaqud, yaitu ada tanaqud. Apa tanaqud? Bertentangan. Nah, ucapannya tidak seperti apa yang diamalkan. Amalannya tidak seperti apa yang diucapkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, alangkah murkanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengatakan tapi tidak seperti apa yang kalian kerjakan. An taqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wahum ya'nufuna minat tanaqud, padahal mereka sendiri apa? Naam, terjerumus dalam perkara yang tanaqud, atau mereka berusaha menjauh dari perkara tanaqud. Fi hinin, pada suatu waktu, pada suatu waktu, anna katsiran minal muntamina ila Islam. Fi hinin, pada suatu saat yang kebanyakan orang yang muntamin itu muntasibin, orang yang menisbahkan diri ila Islam, kepada Islam, al-yaum, pada hari ini, la yanifuna min hadat tanaqud. Nah, mereka tidak mau perhatian dengan apa? Dengan tanaqud ini. Dalam artian padahal sudah tanaqud, bertentangan, bertolak belakang. Nah, fahum yaqulun, maka mereka mengatakan la ilaha illallah bihurufiha. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya. Kalau orang musyrikin, orang kufar zaman dahulu, mereka takut mengucapkan itu karena mengharuskan apa? Mengharuskan meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman sekarang berani-berani mereka. Berani mengucapkan la ilaha illallah padahal amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, walakinnahum yukhalifunaha wa ya'buduna ghairallah minal quburi wal adriha was salihin. Akan tapi, orang-orang yang zaman sekarang ini, yang mereka menisbahkan kepada Islam, bersamaan dengan itu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya, walakinnahum, akan tapi mereka yukhalifunaha, mereka menyelisih kalimat tersebut, wa ya'buduna ghairallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, minal kubur, baik itu kuburan-kuburan, wal adriha, bangunan-bangunan, was salihin, dan orang-orang saleh, bal wal asjarul ahjar wal dzalik, bahkan yang disembah itu apa? Benda mati pun juga disembah, pohon-pohon juga disembah, batu-batu juga disembah, wa dzalik, dan yang selain itu. Fahum la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Orang-orang belakangan sekarang ini, orang-orang belakangan ini yang mereka bergaya sok
mengucapkan syahadatain, dua persaksian, atau berani mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, mereka ternyata tidak paham makna la ilaha illallah. Fala yakfi talaffuz bi la ilaha illallah. Kata beliau, enggak cukup melafadzkan dengan la ilaha illallah itu saja, enggak cukup. Duna ilmin bi makna, tanpa mengetahui ilmu maknanya. Paham ya? Duna ilmi makna, tanpa mengetahui maknanya, enggak cukup. Lafaz saja tidak cukup. Dilafadzkan dan dipahami maknanya. Wa amila bi muqtadaha ini. Paham ya? Setelah melafadzkan, dipahami maknanya, kemudian diamalkan keharusan-keharusan atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Paham itu ya? Naam. Kata beliau, fala yakfi, maka enggak cukup at-talaffuz bi la ilaha illallah. Melafadzkan dengan kalimat la ilaha illallah duna ilmin bi makna, tanpa mengetahui maknanya, wa amila bi muqtadah, dan tanpa atau wa amal muqtadah, tanpa mengamalkan dengan keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Bala budda minal ilmi ma'naha, dan bahkan harus mengetahui maknanya. Awalan, pertama. Paham ya? Itu pertama kali mengetahui maknanya. Summal amal bi muqtadaha, kemudian setelah mengetahui maknanya, memahami maknanya, baru beramal dengan tuntutan atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Inilah bentuk apa? Tahqiq, yaitu merealisasikan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan kalimat la ilaha illallah dengan ini. Memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Li'annahu la yumkin an ya'mala bi muqtadaha wa huwa yajhalu ba'naha. Dikarenakan tidak mungkin seseorang itu beramal dengan keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia bodoh terhadap maknanya. Maknanya aja enggak tahu kok dia bisa mengamalkan gitu. Paham ya? Dia memahami maknanya dulu, tahu maknanya dulu, baru setelah itu dia beramal. Nah, dia beramal, yaitu meninggalkan seluruh peribadatan yang selain Allah Ta'ala, tinggalkan. Dan menetapkan peribadahan itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu, na'am. Kata beliau, walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini ada pendalilan yang diambil oleh para ulama bahwasanya kita sebelum mengucapkan dan beramal hendaklah berilmu dahulu. Nah, sebagaimana yang akan beliau jelaskan atau sudah kita lewati di mana itu? Di kitab Al-Ushul Salasah, ya kan? Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, maka memulailah dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, sehingga Imam Bukhari juga meletakkan dalam sahihnya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Walil mu'minin, dan untuk orang mukminin. Wal mu'minat, dan untuk orang mukminat. Paham ya? Pertama, ucapan fa'alam ini menunjukkan apa? Ucapan fa'alam itu untuk menunjukkan bahwasanya kita dituntut untuk berilmu dulu. Fa'alam, berilmulah engkau bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Setelah berilmu apa? Wastaghfir. Amalan enggak istighfar? Istighfar amalan. Dan diucapkan atau enggak? Diucapkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu di antaranya ucapannya. Paham ya? Sehingga ucapan dan perbuatan tidak diperkenankan kecuali setelah mengilmui. Nah, dalam artian sudah tahu ilmunya, walaupun belum menghafal enggak masalah, yang penting tahu ilmunya. Karena terkadang orang masih berat ya, awal-awal ngaji belum tentu hafal dalilnya, tapi ilmunya sudah tahu. Ini di dalam Sahih Bukhari, ini dalam Sahih Muslim, ini hadisnya sahih. Cuman terkadang belum hafal, tapi ilmunya sudah ada. Itu enggak masalah ya. Tapi diusahakan kalau bisa menghafal juga. Nah, dan mintalah engkau ampunan untuk dosamu dan dosanya orang-orang mukminin laki-laki maupun wanita. Dosanya orang-orang mukmin laki-laki maupun wanita. Nah, syahidnya mana? Syahidnya adalah wastaghfir dzambik ini. Nah, beristighfar itu beramal dan ucapan dilakukan setelah apa? Setelah ilmu. Fa'lam. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka hendaklah dimulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amal. Falladzi yajhal ma'na la ilaha illallah, maka orang yang bodoh dengan makna la ilaha illallah, la yumkin an ya'mala bi muqtadaha, tidak mungkin dia bisa mengamalkan dengan keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah alal wajhi shahih,
dalam sisi yang benar atau di atas sisi yang benar. Paham ya? Tidak bisa beramal dengan amalan yang diharuskan atau yang dituntut daripada kalimat la ilaha illallah dengan apa? Dengan atau di atas posisi atau sisi yang benar. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena dia bodoh. Sehingga beliau mengatakan apa? Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka hendaklah memulai dahulu dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Falladhi yajhal ma'na la ilaha illallah, maka orang yang bodoh tidak paham tentang makna la ilaha illallah, la yumkinu, tidak mungkin an ya'mala, untuk mengerjakan atau mengamalkan bi muqtadaha, keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah ala al-wajhi sahih, dalam bentuk sisi yang benar. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, fa idza arafta anna juhala kuffar ya'rifuna dzalik. Kemudian ketika engkau mengetahui, setelah engkau mengetahui bahwasanya orang bodohnya orang kafir, anil juhala kuffar, orang-orang bodohnya, orang-orang kufar, ya'rifuna dzalik, dah mengetahui hal tersebut, fal ajabu, maka perkara yang menakjubkan atau perkara yang mengherankan atau perkara yang aneh gitu ya, perkara yang aneh, mimman yad'al Islam, dari kalangan orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah Islam, mengaku-ngaku dirinya adalah beragama Islam bilisanih, dengan lisannya. Paham ya? Alangkah anehnya orang-orang yang mengaku diri mereka adalah berada di atas agama Islam, wa huwa la ya'rif min tafsir hadhil kalimah, dalam keadaan tidak tahu tafsiran kalimat ini. Jadi kita harus banyak bersyukur ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada, insyaallah taala diajarkan dan dibimbing dan diarahkan untuk mengetahui makna la ilaha illallah dengan makna yang benar. Bukan seperti yang di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah umum yang mereka ajarkan makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Tapi bagaimana yang mana yang benar? La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, itu makna yang benar. Kata beliau, wa huwa la ya'rif min tafsir hadhil kalimah ma 'arafahu juhalu kafarah. Dalam keadaan orang yang mengaku-ngaku Islam, perhatikan ya, orang yang mengaku-ngaku Islam dalam keadaan dia tidak mengetahui penjelasan atau makna daripada kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana yang diketahui oleh orang bodohnya orang kufar. Tanya, orang kufar zaman dahulu tahu mereka maknanya. Nah, tapi orang kufar zaman sekarang ya, orang musyrik zaman sekarang ngaku Islam, sudah ngaku Islam tapi enggak tahu maknanya, itu sangat memprihatinkan sekali, sehingga dituntut untuk segera meninggalkan urusan-urusan dunianya dan mengarah kepada al-ilmu agar bisa mengentaskan kebodohan dari dirinya. Karena apa? Karena ilmu sangat penting. Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta wa 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Sehingga jangan sampai cahaya ini terhilangkan dari kita. Jangan sampai cahaya ini tertutupi dari kita. Jangan sampai cahaya ini meredup, atau jangan sampai cahaya ini mati. Tapi bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan menghidupkan dan membuat terang cahaya ini? Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu semakin diamalkan, semakin terang cahayanya. Nah, seperti itu. Karena ilmu kalau tidak diamalkan, nanti cahayanya akan redup dan bahkan akan mati, tidak ada cahayanya sama sekali. Orang berilmu kemudian dia beramal seperti apa orang yang ada ilmunya. Nah, sehingga sebutkan dalam ucapan sebagian para ulama atau para salaf, apa itu? La yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, fa idza 'amila bihi shara 'aliman. Senantiasa terus-menerus orang alim itu bodoh hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila orang alim tersebut beramal dengan ilmunya, shara 'aliman, maka menjadilah dia orang yang benar-benar orang alim. Barakallahu fikum. Jadi orang alim, orang yang berilmu, ketika tidak beramal dengan ilmunya, maka seakan-akan dia orang bodoh. Namun perlu diketahui ya, barakallahu fikum, orang beramal itu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Kata beliau, bal yadunnu anna dzalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Kata beliau, bahkan dia beranggapan bahwasanya yang demikian itu cukup dengan melafadzkan dengan huruf-hurufnya la ilaha illallah, hurufnya sama persis, sudah selesai, tanpa meyakini dengan hati. Tanpa meyakini dengan hati li syai'in minal ma'ani, dari sesuatu maknanya. Paham ya? Tanpa meyakini dengan hati untuk suatu maknanya. Jadi seakan-akan cuma lafaz saja sudah cukup, la ilaha illallah. Lafaz dengan la ilaha illallah
Sudah hurufnya selesai udah. Qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Hadza min a'jabil 'ajab." Kata beliau, "Hadza min a'jabil 'ajab." Ini termasuk perkara yang paling mengherankan atau paling aneh. Perkara yang paling paling aneh. Anna juhal kufar, bahwasanya orang bodohnya orang kafir, wal musyrikin dan orang musyrikin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rifuna anna ma'na hadhil kalimah huwa ikhlasul ibadah lillahi wa tarku ibadatin ghairihi. Perhatikan ini. Termasuk perkara yang mengherankan atau perkara yang sangat aneh, bahwasanya orang bodohnya orang kafir Quraisy, orang musyrikin di zamannya Rasulullah, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka mengetahui makna kalimat ini, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan yang selainnya. Tahu maknanya. Falidzalika, oleh karena itu imtana'u 'anil nutqi biha, oleh karena ini mereka melarang. Ketika mereka tahu maknanya, paham maknanya, mereka melarang untuk mengucapkan dengan kalimat tersebut. Tahasyian li tarki ibadatil alihatihi. Karena dalam keadaan apa? Khawatir atau takut. Karena takut kalau seandainya apa? Untuk meninggalkan ibadah atau untuk meninggalkan peribadahan kepada ilah-ilah mereka. Wa ta'assuban li batilihim, dan juga dalam rangka wa ta'assub, fanatik terhadap kebatilan mereka. Wa man yad'al Islam al-yaum, dan orang yang mengaku-ngaku Islam pada hari ini, la yafham, tidak paham, anna ma'na hadil kalimah, bahwasanya makna kalimat ini huwa tarku ibadatil qubur wal adrihah, bahwasanya makna kalimat ini adalah meninggalkan peribadahan kubur, meninggalkan menyembah kuburan, wal adrihah, dan bangunan-bangunan, wal ikhlasul ibadatillah, dan memurnikan atau mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika, oleh karena itu, sara yaquluha, maka menjadilah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa huwa muqimun 'ala syirki, walaupun dia mengerjakan atau walaupun mereka berdiri di atas kesyirikan, la ya'naf tanaqud, tidak dianggap tanaqud, wal jama' baina diddain. Paham itu ya? Tidak dianggap bertentangan dan bahkan menggabungkan di antara dua sesuatu yang bertentangan. Diddain itu adalah dua sesuatu yang bertentangan. Contohnya, sekarang asyirku sama tauhid dua-duanya bertentangan. Kalau digabung dalam satu enggak bisa. Paham ya? Imma kamu berbuat syirik kemudian dikatakan musyrikin, imma kamu berbuat tauhid dikatakan muwahhid. Seperti itu. Kalau menggabungkan, ana mau menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, tapi juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan antara syirik dengan tauhid. Bisa enggak? Tidak bisa. Paham ya? La yajuzu al-jama' baina diddain. Tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua sesuatu yang berbeda atau dua sesuatu yang berlawanan dalam satu waktu, dilarang. Paham ya? Imma kalian berbuat syirik, paham ya? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hukumi kalian adalah musyrikin, atau kalian beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan sehingga kita hukumi kalian adalah muwahhidin, seperti itu. Adapun kalau mereka mengatakan kami menjamak dua-duanya, beribadah kepada Allah sekaligus juga beribadah pada kuburan, enggak bisa. La yajuzu al-jama' baina diddain, tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua perkara yang bertentangan. Naam. Fasara juhalul kufar a'lam minhu bimakna la ilallah. Berarti kalau kita telusuri, kita pahami alur beliau yang beliau sampaikan, berarti menjadilah orang kufar, orang bodohnya kufar di zaman Rasulullah itu lebih tahu tentang makna la ilaha illallah dibanding orang-orang yang mengaku Islam pada hari ini. Paham ya? Sekarang banyak orang mengaku Islam, banyak, cuman belum tentu makna la ilaha tahu maknanya. Mereka mengucapkan mudah la ilaha illallah, mudah mengucapkan, cuman tidak tahu maknanya gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wa sara hadzal mudda'i lil Islam, maka menjadilah orang yang mengaku dirinya adalah Islam, mengaku dirinya adalah beragama Islam, yadhunnu, dia beranggapan anal murada bihadzal kalimah, bahwasanya diinginkan dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, huwa nutqu bi hurufiha, adalah mengucapkan dengan huruf-hurufnya saja, min ghairi i'tiqadin li ma'naha, tanpa harus meyakini maknanya. Fasara yuraddidu ma'aha, maka menjadilah dia yuraddid, mengulang-ulang bersama kalimat la ilaha illallah, doa al-mauta wal makburin lailan wa nahara, yaitu untuk mendoakan orang yang sudah mati atau mendoakan orang-orang yang sudah dikubur siang dan malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu, diulang-ulang. Kalau sudah malam,
Kalau sudah malam nanti nafi wal isbat, nafi saja. Yang kanan bilang la ilaha, yang kiri bilang illallah. Nanti kalau sudah terlanjur lama, sudah saking banyak mengucapkan, akhirnya apa? Mereka cuma mengucapkan hu katanya. Kenapa? Karena mereka berdalilkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, kata mereka hu itu Allah katanya. Buktinya mana? Buktinya ini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu katanya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali hu. Padahal hu itu siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berzikir tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi apa? Hu itu. Seperti itu. Na'udzubillah ya. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.